Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya adalah Marani. Kali ini saya akan membahas tentang proses input dan output. Contoh program dari 3 variabel C++. Yang pertama local variable, yang kedua global variable, yang ketiga static local variable. Langsung saja kita ke contoh program yang pertama, yaitu local variable. Di sini saya sudah mempunyai contoh program yang pertama tentang local variable. Pertama, deskripsinya tentang contoh satu local variable. Lalu include IOStream sebagai modul. Kemudian gunakan library standar C++. Poin keempat, void coba buka kurung, tutup kurung, maksudnya kosongkan memori. Kemudian saya buat fungsi di dalam fungsi, inMain. Buka kurung kurawal. Jadi di sini saya deklarasikan variabel nama variabelnya var sebagai integer, nilainya adalah 5. Kosongkan memori, lalu kita masukkan lagi var1 sama dengan 9. Tutup kurung kurawal. Kemudian kita coba kosongkan memori lagi, lalu kita deklarasikan lagi int var1. var1 sama dengan 6. Count var1. Di sini ada dua variabel, ada var dan var1. Tetapi var1 tidak didefinisikan. Jika kita jalankan program dengan var1, maka hasilnya adalah error. Jika kita ganti var1 dengan var, di sini saya jalankan. Maka hasilnya adalah 6. Jadi, mengapa kita menjalankan fungsi var1 itu terjadi error, sedangkan kita menggantikannya dengan var, dia menghasilkan angka 6? Karena variabel var tidak bisa digunakan di dalam fungsi coba, dan var1 tidak bisa digunakan di dalam fungsi main. Tata kunci otomatis juga digunakan untuk mendefinisikan variabel lokal sebelumnya sebagai int var. Dapat kita simpulkan, fungsi utama itu tidak terbaca karena sudah ada perintah kosongkan. Variabel hanya dikenali oleh sebuah fungsi atau tempat variabel tersebut dideklarasikan. Selanjutnya, contoh program yang kedua yaitu global variable. Pertama, kita buat deskripsinya. Kemudian, include IOStream sebagai modul. Kemudian, gunakan library standar C++. Lalu, membuat deklarasi variabel global. Kemudian variabel C adalah integer yang nilainya 12. Lalu kosongkan memori, kemudian kita membuat sebuah fungsi. Nilai C1, jadi outputnya berapa? Cout, C INDL, maka C pasti akan keluar angka 13 karena 12 tambah 1 sama dengan 13. Lalu kita kosongkan. Kemudian kita selesaikan atau keluarkan. Lalu kita panggil lagi. C ditambah 1, maka outputnya otomatis akan menjadi 14. Untuk global variable, kita tidak memasukkan fungsi utama, cuma di luar dari fungsi utama. Jadi, jika kita jalankan program tadi, maka kita akan mendapatkan hasil 13 dan 14.
Karena variabel C adalah intergen yang nilainya 12, kita tambah dengan 1, kemudian kita panggil lagi dan tambahkan lagi 1, jadi hasilnya 13 dan 14. Maka dapat kita simpulkan, global variabel adalah variabel yang dapat digunakan oleh semua fungsi atau dikenali di seluruh program. Selanjutnya, contoh program yang ketiga yaitu static local variable. Dengan deskripsinya, contoh 3 static local variable. Static itu sama dengan tetap. Yang ini tadi sudah kita bahas, ini juga. Kosongkan memori. Lalu di dalam fungsi sebuah fungsi void static intergen sama dengan 10. Di sini variabel statik adalah intergen yang nilainya 10, kemudian variabel 10 kita tambah 1 dan cout var atau tampilkan var di sini sudah ada fungsi untuk menampilkan perintah di atas. Jadi apa yang akan ditampilkan oleh fungsi-fungsi ini? Kemudian kita jalankan static lokal variabel tersebut. Maka hasilnya yang akan ditampilkan 11, 12, dan 13. Jadi kita simpulkan static lokal variabel diterapkan di dalam suatu fungsi sehingga nama variabelnya hanya akan dikenali di dalam fungsi pendeklarasinya. Namun perlu diperhatikan bahwa nilai terakhir yang dihasilkan akan terus disimpan. Dengan demikian, setiap pemanggilan fungsi yang sama pasti akan menghasilkan fungsi yang berbeda. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.